Perjalanan seorang pemain jarang bergerak dalam garis lurus. Di balik sorotan yang sering tertuju pada mereka yang cepat menembus level tertinggi, ada lintasan lain yang berjalan dengan tempo berbeda, dipenuhi fase belajar, penyesuaian, dan pemahaman yang datang bertahap. Sepak bola menyediakan ruang bagi proses semacam itu, di mana kematangan tidak selalu sejalan dengan usia, dan kualitas kadang baru terlihat setelah konteks yang tepat terbentuk. Netgoal Plus kali ini akan mengulas pemain yang berkembang lebih lambat, mereka yang tumbuh jauh dari ekspektasi awal dan membangun pijakan lewat detail-detail kecil yang jarang dibicarakan, padahal memiliki potensi untuk menjadi superstar di masa depan. Saat perhatian publik belum sepenuhnya mengarah ke sana, muncul rasa ingin tahu yang wajar tentang kemana proses panjang ini akan bermuara. Siapa saja mereka? Simak videonya sampai habis. Elliot Anderson mengenal Newcastle sejak usia yang masih terlalu muda untuk memahami arti menunggu. Ia tumbuh di lingkungan klub, menyerap ritme dan tuntutan yang perlahan meningkat, hingga 1 dekade kemudian namanya akhirnya muncul di level senior. Masa peminjaman ke Bristol Rovers menjadi fase penting, bukan sebagai jalan pintas, melainkan ruang untuk merapikan keputusan bermain dan membaca pertandingan dengan lebih tenang. Sekembalinya ke St. James Park, Anderson mulai mendapat menit bermain yang berarti di bawah Eddie Howe, seringkali berpindah peran tanpa banyak sorotan. Ketika perkembangannya tampak menuju tahap yang lebih stabil, situasi di luar lapangan justru mengubah arah karirnya. Aturan keuntungan dan keberlanjutan membuat Newcastle harus mengambil keputusan yang tidak populer, dan Anderson dilepas pada musim panas 2024. Nilai transfer 40 juta pound sterling ke Nottingham Forest memunculkan banyak pertanyaan, terutama mengingat catatan golnya di Liga Premier. Namun, di City Ground, ia menjawabnya dengan penampilan yang konsisten, memperlihatkan kontribusi yang tidak selalu tercermin dalam angka. Perkembangannya berlanjut di level internasional, saat ia menjadi bagian penting dari tim Inggris U21 yang menjuarai kejuaraan Eropa 2025. Dari sana, transisi ke tim senior terasa lebih sebagai kelanjutan proses daripada lompatan mendadak. Kini, di usia 23 tahun, Anderson mulai mengukuhkan diri sebagai pilihan reguler menjelang Piala Dunia, sementara minat dari klub-klub besar bermunculan. Di titik ini, perjalanan yang sempat berbelok tampak membuka kemungkinan baru yang belum sepenuhnya terbaca arahnya. Real Madrid mengenali potensi Nico Paz sejak usia yang sangat muda, membawanya dari Akademi Tenerife ketika ia baru berusia 11 tahun. Perkembangannya berjalan stabil hingga pada 2023 ia mulai berlatih bersama tim utama, sebuah fase yang memperjelas kualitas teknis dan ketenangan bermainnya. Gol perdananya di Liga Champions datang di tengah periode tersebut, namun ruang di skuad utama Madrid tetap sempit, dan pada musim panas 2024 klub memilih melepasnya ke Como, tim Italia yang baru promosi, dengan nilai transfer yang relatif sederhana. Di Como, Paz menemukan konteks yang berbeda. Bekerja di bawah Cesc Fabregas, ia diberi kebebasan untuk membaca permainan dan terlibat lebih sering dalam fase kreatif. Perannya berkembang tanpa tekanan berlebihan dan kontribusinya mulai tercermin dalam angka. Meski Madrid memiliki klausul pembelian kembali, keputusan untuk menunda memanggilnya pulang memberi ruang bagi spekulasi dari klub lain, sementara Paz sendiri tetap melanjutkan prosesnya bersama Como sepanjang musim. Di luar level klub, arah karier internasionalnya juga mulai mengerucut. Paz memilih membangun jalannya bersama Argentina, sebuah keputusan yang membawanya lebih dekat ke figur yang selama ini ia kagumi. Seiring menit bermain yang terus bertambah dan peran yang semakin jelas, muncul pertanyaan halus tentang kapan dan dalam konteks apa langkah berikutnya akan diambil. Latar belakang keluarga Visnik Aslani terbentuk jauh sebelum namanya dikenal di lapangan. Ayahnya tiba di Berlin sebagai pengungsi dari Kosovo pada akhir 1960-an, membangun hidup baru lewat pekerjaan yang sama sekali berbeda dari sepak bola.
Di kota itulah Aslani tumbuh dan bakatnya mulai terlihat cukup jelas hingga Union Berlin membawanya ke akademi pada usia 14 tahun. Ketertarikan Bayern Munich sempat hadir, namun jalur yang dipilih justru membawanya ke Hoffenheim pada 2020, sebuah keputusan yang terasa biasa saja pada saat itu. Langkah tersebut tidak langsung memberinya kemudahan. Aslani lebih sering bermain bersama tim cadangan di divisi keempat, menjalani ritme kompetisi yang jarang diliput dan menuntut kesabaran. Masa peminjaman ke Austria Vienna pun berlalu tanpa banyak catatan, membuat perkembangannya terlihat terhenti. Baru pada musim 2024-25 saat dipinjamkan ke SV Elversberg di kasta kedua, perannya mulai menemukan bentuk. Produktivitasnya meningkat secara konsisten dan kontribusinya menjadi bagian penting dari perjalanan tim sepanjang musim. Sekembalinya ke Hoffenheim, perubahan itu terbawa ke level tertinggi. Aslani memasuki musim Bundesliga dengan pendekatan yang lebih matang dan catatan golnya mulai bertambah seiring berjalannya kompetisi. Ketertarikan Bayern muncul kembali, kali ini dengan konteks yang berbeda. Di tengah perhatian yang datang, Aslani tetap memandang ke depan dengan rencana personal yang sederhana, sembari menimbang langkah berikutnya dalam karir yang baru saja menemukan arahnya. Bagi Lorenzo Bernasconi, musim ini bergerak dengan kecepatan yang sulit ditebak. Pada bulan Juni, ia masih berada bersama tim U23 Atalanta yang gagal mengamankan promosi ke Serie B, sebuah hasil yang membuat masa depan jangka pendeknya tampak tetap berada di level ketiga. Situasinya berubah cepat tanpa banyak tanda awal. Hingga beberapa bulan kemudian namanya tercantum di susunan awal tim utama saat Atalanta menghadapi Paris Saint-Germain di Liga Champions, sebuah konteks yang sebelumnya terasa terlalu jauh untuk dipikirkan. Bernasconi membawa profil yang fleksibel, mampu bergeser antara bek kiri dan gelandang sayap dengan sentuhan teknis yang rapi dan gaya bermain yang tidak dibuat-buat. Ia belum menjadi pilihan tetap, tetapi kehadirannya di lapangan kerap memberi nuansa berbeda dalam alur permainan. Di tengah proses adaptasi yang masih berjalan, ada kesan bahwa perannya belum sepenuhnya terbentuk, menyisakan ruang untuk melihat bagaimana langkah berikutnya akan berkembang. Di sebuah lapangan di Douala yang permukaannya tidak rata dan penuh bekas pijakan, Kal Etaeyong berdiri di depan kamera tanpa banyak memikirkan detail di sekelilingnya. Pasir menempel di lengannya. Kaos putihnya kehilangan warna aslinya, namun ekspresinya tetap ringan. Ia baru saja mencetak 3 gol bersama tim muda Galactic FC dan gestur sederhana yang ia buat lebih mencerminkan kegembiraan bermain ketimbang ambisi yang jauh ke depan. Saat itu, ia masih berusia 17 tahun, menjalani sepak bola sebagai ruang belajar yang apa adanya. Perjalanannya kemudian bergerak cukup jauh dari titik tersebut. Dari seorang gelandang yang mengagumi Yaya Toure, Etaeyong berkembang menjadi penyerang yang mulai diperhatikan di Eropa. Kepindahannya ke Spanyol pada 2022 membuka fase baru, dengan Cadiz dan Villarreal sebagai persinggahan sebelum ia menemukan peran yang lebih jelas bersama Levante. Kontribusi golnya mungkin tidak mencolok di atas kertas, tetapi pengaruhnya terasa dalam konteks tim yang sedang berusaha bertahan. Ketika namanya mulai dikaitkan dengan rencana jangka panjang klub besar, muncul rasa ingin tahu tentang sejauh mana adaptasi ini akan membentuk langkah berikutnya. Bilal El Khanous tumbuh bersama bola di lingkungan yang menuntut kecepatan berpikir. Lapangan-lapangan kecil di Brussels, serta kebiasaan bermain futsal hingga usia 13 tahun, membentuk caranya memahami ruang dan waktu. Pengalaman itu tercermin dalam sentuhan pertamanya yang rapi dan pilihan gerak yang efisien, kualitas yang muncul tanpa perlu banyak penjelasan setiap kali ia berada di lapangan. Keputusan meninggalkan Akademi Anderlecht pada usia 15 tahun memunculkan reaksi keras, namun kepindahannya ke Genk justru membuka jalur yang lebih cepat menuju sepak bola profesional. Ia mendapat kesempatan tampil di tim utama lebih awal, lalu dipanggil ke skuad Maroko untuk Piala Dunia 2022 saat usianya masih 18 tahun.
Setelah itu, ia kembali ke Belgia dan menjalani periode yang konsisten, hingga reputasinya sebagai salah satu pemain muda paling menonjol di liga terbentuk dengan sendirinya dan berujung pada transfer ke Leicester City. Musim di Inggris berjalan berat bagi klub, tetapi Elkanus tetap menunjukkan garis perkembangan yang jelas. Ketika Leicester terdegradasi dan Stuttgart mencari pengganti di lini depan setelah perubahan besar pada bursa transfer 2025, namanya muncul sebagai opsi yang relevan. Awal karirnya di Bundesliga berlangsung cukup mulus dengan kontribusi gol dan assist yang stabil. Di tengah transisi liga dan peran, masih ada ruang untuk melihat bagaimana pengalaman lintas kompetisi ini akan membentuk fase berikutnya.